Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bab 4, yaitu mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Di mana materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai pengaruh monopoli dalam perdagangan, pengaruh kebijakan kerja paksa, pengaruh sistem sewa tanah, dan yang terakhir pengaruh sistem tanam paksa. Oke, baik anak-anak sekalian, agar kalian memahami materi hari ini, silakan kalian simak baik-baik videonya sampai selesai ya. Dan mari kita belajar IPS. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan.
atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, silakan kalian perhatikan gambar suasana kerja paksa pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Nah, apa yang sedang mereka kerjakan dan mengapa Belanda memaksa mereka bekerja dan bagaimana perasaanmu melihat gambar tersebut? Nah, melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Dan mendengar istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Lalu bagaimana kerja paksa yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda? Nah, mari kita simak materi selanjutnya. Nah, silakan kalian perhatikan gambar peta jalur Anyer Panarukan di atas. Nah, tahukah kalian berapa panjang jalur Anyer Panarukan? Nah, jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Nah, saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batav, Prancis. Akan timbul pertanyaan, mengapa jalan tersebut harus dibangun dan bagaimana pengaruhnya bagi bangsa Indonesia? Nah, Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang ini adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau Jalan Raya Pos. Nah, Jalan Raya Pos atau Anyer Panarukan ini sangat penting bagi pemerintah kolonial. Nah, jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintahan kolonial. Nah, dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Inggris. Nah, silakan kalian perhatikan gambar Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Dan Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Lalu, bagaimana Inggris dapat menguasai Indonesia? Pada saat tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 bagian, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaannya atas seluruh wilayah Indonesia kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau Landelijke Stelsel. Nah, sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Lalu yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang terakhir adalah bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Selanjutnya adalah teori domain yang diterapkan oleh Raffles. Dalam melaksanakan sistem sewa tanah, Gubernur Jenderal Raffles menggunakan teori domain. Nah, Raffles berpendapat bahwa tanah yang dimiliki petani pada dasarnya adalah tanah para raja. Oleh karena itu, tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan tanah miliknya, melainkan milik Raja Inggris, sehingga mereka wajib memberikan sesuatu kepada Raja Inggris. Nah, hal ini yang menjadi kewajiban untuk diberikan kepada Raja Inggris yang dikenal dengan istilah Land Rente Raffles. Akan timbul pertanyaan, apakah sistem sewa tanah di Indonesia berhasil diterapkan? Mari simak materi selanjutnya. Dan ternyata penerapan sistem sewa tanah gagal dilaksanakan di Indonesia. Nah, beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Lalu yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang terakhir adalah masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Keempat adalah pengaruh sistem tanah paksa yang dilakukan oleh Belanda.
Nah, perhatikan gambar tanaman ekspor dari Indonesia antara lain teh, tanaman kopi, dan tanaman kakao, serta gambar pelaksanaan sistem tanam paksa oleh Belanda. Pada masa penjajahan abad ke-19, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Apalagi ketika awal abad 20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang sangat besar. Selain itu, Belanda juga menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Nah, salah satu cara Belanda untuk menutupi kerugian yang sudah terjadi adalah dengan meningkatkan ekspor. Pada tahun 1830, Johannes van de Bus menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Nah, kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Lalu, apa saja ketentuan-ketentuan kebijakan tanam paksa? Mari kita simak materi selanjutnya. Nah, adapun ketentuan-ketentuan kebijakan tanam paksa antara lain yang pertama adalah penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Yang kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Lalu yang ketiga, waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Lalu selanjutnya adalah apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya akan dikembalikan lagi kepada penduduk. Yang kelima, kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Lalu yang keenam, penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Serta yang terakhir adalah penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Tentu saja ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia, sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Demikianlah materi mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Mudah-mudahan materi hari ini memberikan manfaat untuk kalian semua dan kalian memahami materi hari ini. Untuk tugas, silakan kalian catat semua materi dalam tayangan video ini di buku tulis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.